point of view saya adalah investasi yang terbaik adalah investasi yang sesuai dengan goals-nya Anda. Misalnya apa nih? Oke, tiap orang tuh pasti beda-beda ya. Ada yang goals-nya tuh punya jangka pendek, jangka panjang. Nggak apa-apa, mau yang mana aja, oke. Yang penting mendukung, investasi ini mendukung Anda untuk mencapai. Dan ini biasanya saya kategorikan dalam dua, Mas. Nah, yang pertama adalah sebenarnya banyak sekali orang berpikir ya bahwa investasi itu selalu melulu soal duit, duit, dan duit. Nah, mereka lupa ya, atau mungkin kadang udah tahu, hanya saja mungkin perlu diingatkan kembali bahwa sebenarnya ketika kita ini hadir di dunia ini, kita dikasih loh sebenarnya sebuah yang namanya tuh aset langsung bawaan, yang namanya intangible asset. Intangible asset itu jadi aset tuh ada terbagi dua ya, satu tangible, satu intangible. Nah, intangible ini adalah aset yang kita nggak bisa lihat dengan misalnya tuh panca indera kita. Nah, kalau tangible asset ya kita bisa lihat ya, misalnya rumah lah, batangan emas lah, segala macam. Jadi kita bisa lihat dengan indera kita. Nah, intangible, gampangnya itu saya sebut ini adalah aset yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera. Salah satunya adalah apa? Halo semuanya, balik lagi sama saya Ilham dari tim Saya Kaya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua yang menonton IG Live pada sore hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan semoga tidak hanya fisiknya saja yang sehat, tapi juga kondisi portofolionya sehat. Dan teman-teman, beruntung banget sore hari ini kita bakalan berkolaborasi dengan salah satu narasumber ya yang sangat ditunggu-tunggu. Kita bakalan ngomongin apa sih? Kita bakalan ngomongin seputar investasi terbaik di awal tahun 2024, yang mana gak sampai dari 30 hari kita bakalan masuk ke tahun 2024. Beliau biasa dipanggil Cifoni, merupakan seorang founder dari Wisdom and Invest, ya kan, yang sudah berpengalaman juga, dan kita bisa banyak belajar dari beliau. Tapi sebelum itu kita undang dulu Cifoninya untuk masuk di IG Live Saya Kaya dan memberikan insight-insight kepada kita semua. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita undang dulu. Halo, Halo, selamat sore Cifoni. selamat sore. Cek dulu Gimana untuk kabar? suara oke ya. Kenapa Ci, sorry? Untuk suara udah oke ya. Oh, oke oke oke, aman untuk suara, untuk visual juga oke. Ini tadi teman-teman, saya tadi memperkenalkan Cifoni dulu. Jadi kita memang bersyukur banget di sore kali ini kita berkesempatan, saya kayak berkesempatan untuk berkolaborasi bareng Wisdom and Invest nih, Ci. Ngomonginnya juga sesuatu topik yang sebenarnya bisa dibilang kita tunggu-tunggu nih, Ci. Ngomongin tentang investasi terbaik di awal tahun 2024. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman nih, teman-teman yang masuk dari teman-temannya Wisdom and Invest dan juga Saya Kaya, bisa sedikit ceritakan nggak Ci, berdasarkan tema mengenai investasi terbaik di awal tahun 2024 dengan keresahan pertanyaan dari saya pribadi. Yang pertama adalah kata investasi terbaik itu, ya, sebelum di awal tahun 2024 nih, kata investasi terbaik itu menurut Cifoni seperti apa, Ci? Oke, sebelumnya saya sapa dulu ya untuk para sobat saya kaya, halo, dan juga para sahabat Wisdom Invest. Oke, hari ini topiknya menarik sekali ya tentang investasi untuk 2024. Nah, kalau ditanya nih, menurut saya ya investasi terbaik ini apa sih ya? Point of view saya adalah investasi yang terbaik adalah investasi yang sesuai dengan goals-nya Anda, goals kehidupan Anda. Misalnya apa nih? Oke, tiap orang tuh pasti beda-beda ya. Ada yang goals-nya tuh punya jangka pendek, jangka panjang. Nggak apa-apa, mau yang mana aja, oke. Yang penting mendukung, investasi ini mendukung Anda untuk mencapai. Dan ini biasanya saya kategorikan dalam dua, Mas. Gimana, Ci? Gimana, Ci? Nah, yang pertama adalah sebenarnya banyak sekali orang berpikir ya bahwa investasi itu selalu melulu soal duit, duit, dan duit. Nah, mereka lupa ya, atau mungkin kadang udah tahu, hanya saja mungkin perlu diingatkan kembali bahwa sebenarnya ketika kita ini hadir di dunia ini, kita dikasih loh sebenarnya sebuah yang namanya tuh aset langsung bawaan, yang namanya intangible asset. Oh, I see. Intangible asset itu apa ya, Ci, ya, kalau boleh tahu? Ya,
Intangible asset itu jadi aset tuh ada terbagi dua ya, satu tangible, satu intangible. Nah, intangible ini adalah aset yang kita nggak bisa lihat dengan misalnya itu panca indera kita. Nah, kalau tangible aset ya kita bisa lihat ya, misalnya rumah lah, batangan emas lah, segala macam. Itu kita bisa lihat dengan indera kita. Nah, intangible, gampangnya itu saya sebut ini adalah aset yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera. Salah satunya adalah apa? Ini nih. Pemikiran. Yes. Nah, kadang orang terlalu fokus untuk apa? Untuk mengumpulkan aset yang tampak gitu. Mereka lupa bahwa untuk membuat ya aset yang tangible ini besar ya, aset-aset yang kita bilang misalnya Anda mau apa aja deh investasinya gitu. Anda mesti punya pemikiran ya, kemudian skill, lalu mental yang kuat untuk bisa achieve sampai di sana. Setuju atau setuju banget? Setuju. Baru menyadari gitu ternyata itu loh gitu. Sebelum tangible, sebenarnya kita harus memiliki intangible aset itu sendiri ya, Ci ya. Benar. Dan sebenarnya semua kita yang dalam kondisi normal itu diberikan. Hanya saja kita mau asah lebih dalam, atau kita mau memperluas, atau kita mau membuatnya lebih baik, itu sudah tergantung kita. Jadi kalau investasi yang terbaik, itu adalah keduanya kita mesti kembangkan. Oh jadi dua-duanya sih, nggak cuman kayak yang kita tahu nih, mungkin teman-teman di luar sana yang nonton IG Live juga merasa kalau yang namanya investasi atau aset itu kan sesuatu yang terus bertambah ya kan di kemudian hari. Terus biasanya yang terlihat nih apa sih, kayak misalnya instrumen keuangan, terus tanah atau rumah. Ternyata sebelum kita mengetahui tangible aset, kita memerlukan juga loh berinvestasi di intangible aset atau aset yang tidak terlihat, salah satunya pemikiran, ilmu pengetahuan, terus emosi. Ternyata itu sesuatu yang tidak terlihat, tapi itu salah satu bagian hal yang penting kalau menurut Cifoni sendiri. Nah ini sangat-sangat membuka pikiran juga, kesadaran bahwa oh ternyata aset tidak hanya yang kelihatan juga gitu kan, yang tidak terlihat ternyata termasuk aset itu sendiri. Nah kalau ngomongin soal investasi terbaik, kita sekarang agak melucu deh sih, kan ini mungkin kurang dari 30 hari lah itu kan masuk tahun 2024. Dan kalau berdasarkan tema investasi terbaik di awal tahun 2024 atau pada saat tahun 2024 menurut point of view Cifoni itu seperti apa? Oke, tadi kan saya udah bahas tentang ini, kebetulan saya siapin ya, jadi biar kita, misalnya momen ini kesempatan yang mana tahu nanti Anda-Anda yang melihat ini ternyata bisa achieve goals-nya lebih baik lagi di 2024 ya, semoga. Nah, amin. Nah, jadi kalau tadi saya bilangnya intangible asset, coba teman-teman ya Bapak Ibu semua, Anda telisik ulang ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang misalnya karirnya tiba-tiba naik segala macam, mereka itu bukan terjadi tiba-tiba doang loh. Namun ada yang mereka siapin nih dari intangible asetnya. Ya, nah lalu kalau ditanya bagaimana ya untuk 2024, gampangnya gini, kalau misalnya Anda saat ini sudah tajir melintir, ya berarti Anda tinggal atur pos-pos supaya lebih besar lagi, betul? Namun Anda nih misalnya dalam kondisi stuck, nggak bisa bertumbuh, yang Anda kerjakan setengah mati ya, misalnya kita bilangnya kerja banting tulang sudah sampai patah-patah, retak-retak, hasilnya ya gitu aja. Jadi pergi pagi, pulang malam, penghasilan pas-pasan, potong pajak pula ya, udah berapa P ya itu ya. Nah, boro-boro sempat investasi habis semua. Nah, Anda boleh pikirkan investasi yang pertama Anda lakukan adalah Anda kembangkan dulu untuk cari tahu skill apa yang Anda perlu pelajari. Misalnya nih, Anda butuh skill apa untuk menambah income Anda. Mau itu Anda sebagai karyawan ya, misalnya, oh saya ternyata kurang nih untuk public speaking, cari workshop public speaking, investasi, bayar. Kemudian misalnya, oh Anda yang kurang untuk skill presentasi, ambil kelasnya, belajar. Anda para trader yang mau lebih oke, tentu Anda perlu untuk ikuti kelas-kelas ya. Anda bisa ke Saya Kaya untuk tahu, ataupun ke Wisdom Invest, ataupun Anda ikut lagi materi-materi misalnya di YouTube ya, baca buku segala macam. Itu yang pertama kali Anda lakukan. Karena kalau enggak, Anda akan mengulang lagi. Karena pola kita ya, pola manusia itu adalah mengulang terus. Masalahnya, kalau dia mengulang dan lebih baik, nggak apa-apa. Mengulang dan lebih parah, misalnya karena inflasi, ya kan? Inflasi kan sebenarnya nilai duit kita kan menurun ya.
Nah, sedangkan kita sudah punya pola bawaan nih misalnya. Nah, saat ini adalah momen yang tepat untuk teman-teman mulai apa? Mulai mencatat nih flashback apa sih yang sebenarnya Anda cari sebenarnya. Hmm. Kemudian mulai di list Anda tuh butuh apa aja. Dan ini prosesnya saya mesti bilang ya, nggak menyenangkan ya. Ya. Kadang ini tidak menyenangkan ya. Soalnya kita itu ibaratnya ini lagi mengkoreksi diri sendiri. Kalau kita ngoreksi orang gampang ya. Kamu kurang Setuju. ini nih, kamu perlu belajar ini, kamu harusnya investasi di sini. Nunjuk orang tuh gampang, tapi ketika kita akhir tahun mau untuk tahun depan, kita mulai duduk diam dan mikir, gua kurangnya apa? Apa yang harus next step saya lakukan? Nah, ini Anda butuh benar-benar untuk jujur sama diri sendiri. Apa yang Anda mau? Jadi jangan start dulu dengan apa yang Anda mau investasi dulu ya, tapi apa yang Ya. Anda mau goals-nya untuk tahun depan Anda achieve. Baru Anda tarik mundur, Anda mau lakukan apa di sini. Dan nggak usah khawatir ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kalau Anda sudah punya skill yang oke, Hmm. Anda punya misalnya penguasaan emosi yang baik, kemudian Anda juga punya banyak yang lain-lain dan juga ingat ya faktor bersyukur dan doa itu perlu ya. Setuju, Jadi setuju banget sih itu. Setuju jadi banget. betul. Jadi hal-hal seperti itu kita butuh dukungan ya. Istilahnya kita sudah lakukan yang terbaik. Hasilnya kan sebenarnya terserah yang di atas, ya Setuju. kan? Nah, jadi ingat gitu istilahnya ketika waktunya memang kita dapat, kita udah fight mati-matian kita akan dapat. Tapi ketika kita fight mati-matian kita belum dapat, coba dilihat apa yang kurang. Itu kita harus refleksi. Setelah itu teman-teman gak usah khawatir. Kenapa? Karena nanti tangible asset ya, income itu Hmm. pelan-pelan itu pertama yang Anda dapat itu adalah gini. Misalnya Anda punya hutang ya saat ini ya, maka nanti Anda akan dapat misalnya itu solusi bagaimana hutang Anda teratasi dengan lebih baik. Kemudian income Anda naik ya, Anda dapat promosi, dan tiba-tiba ya Anda mendapat mungkin rezeki dan lain-lain itu bisa saja terjadi. Ada kenaikan salary yang tiba-tiba atau bonus dan lain-lain. Nah, yang penting Anda ingat setelah dapat itu, ingat di manajemen ya, dimasukkan ke saya kaya tentunya. Jadi biar kita semuanya kaya gitu. Setuju, Ci. Setuju banget sih. Jadi memang untuk teman-teman nih, ini sebagai insight banget buat kita. Terkadang kita terlalu terpaku bahwa investasi adalah soal uang, uang, uang. Memang uang menjadi salah satu kendaraan kita untuk mencapai tujuan finansial di masa depan. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan atau kayak menyingkirkan kayak tak dulu lah ini soal duit kayak kita invest di ilmu pengetahuan kayaknya ntar-taran aja ternyata efeknya setelah diberikan insight nih terhadap dari Cifoni nih, ini sangat membuka pikiran sekali bahwa hal yang menunjang dari income kita, dari skills kita itu justru ketika kita investasi di ilmu pengetahuan, di pengalaman, di jatuh bangun proses kehidupan ya nantinya bisa berdampak ke tadi income. Setelah income naik itu salary naik, rezeki naik dan setelah itu tugas kita adalah menyisihkan dan juga berinvestasi. Tadi juga Ci Foni sempat mention bahwa investasinya di mana di saya kaya. Jangan lupa Pakai dengan kode referral ya? referralnya. Pakai Kenapa referral Ci? siapa? Pakai Kode referral referralnya siapa? pakai Wisdom and Invest. Ini udah ada di Nah, pinknya, teman-teman bisa lihat aja di situ dan langsung masukkan. Nah, teman-teman bisa berinvestasi di reksadana di Saya Kaya dengan beberapa kategori reksadana, ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks. Nah, Ci, kalau ngomongin soal tujuan untuk di awal tahun 2024, terkadang kan kita kita masih bingung nih Ci, secara detail. Tadi Cifoni sudah mengungkapkan bahwa ngelis apa yang harus kita lakukan. Ini ada dua irisan. Yang pertama, apakah kita harus evaluasi dulu 2023 kita ngapain aja, apa aja yang harus diperbaiki, atau kita ngelis langsung 2024 kasarnya saya mau ngapain nih dari Januari sampai Desember itu baiknya seperti apa untuk berhubungan dengan diri sendiri dan juga nanti investasi di awal tahun 2024. oke. Ini saya suka sekali pertanyaan ini. Sekali lagi saya mesti ngingetin kita semua adalah melakukan pola yang berulang ya. Nah, kebetulan istilahnya saya ini memang mendalami bidang ini. Bukan kebetulan sih. Saya memang expert di bidang Ya, ini karena nah, kalau kita bicara tujuan ya, artinya kan ada satu titik yang kita mau achieve ya. Ini moga-moga kelihatan ya. Misalnya kita sekarang di sini nih.
Ya, ini present ya. Kita mau menuju ke sini. Kelihatan nggak sih garis gua? Kelihatan ya? Coba teman-teman boleh di komen nih, kelihatan atau kurang geser dikit sih atau segala macam, atau teman-teman ada yang mau nanya Oh, langsung, mumpung lagi kolaborasi dengan Cifoni nih, langsung aja tanya di kolom komentar. Boleh ya, boleh boleh di ya. komen. Kalau Boleh minyak. Cif, boleh diteruskan. Nah, jadi ini kita ini di sini ini di saat ini nih, present ya. Kita mau ke misalnya itu future di sini. Pertanyaan Hmm. saya, bagaimana orang bisa berjalan dengan nyaman dari sekarang ya ke masa depan kalau di belakangnya belum beres ya? Oh, I see. Ci ada yang Eh, komen sih, kebalik tulisannya, mungkin ini mirror ya teman-teman. Iya. iya, jadi memang butuh namanya ini butuh suatu kreativitas ya dan suatu fokus supaya Anda bisa melihat memang ini karena kita Ya. pakai depan ya. Kalau nggak pakai depan nanti susah. Saya nggak kelihatan filter saya ya. Ya. Mungkin lebih ke arah pahami konsepnya ya teman-teman. Kita Ah, belajar bareng sama Cifani. Lanjut, Ci. Oke, nah jadi Ya. intinya ya di sebelah sini Anda cuma cukup lihat ya tangan saya ya. Nah di sini ini adalah saat sekarang, ini adalah masa depan ya. Jadi ketika Anda mau melangkah ke masa depan, Anda harus membereskan apa yang ada di belakang. Mm-mm. Nah misalnya apa aja? Boleh kok kita review misalnya, oh tahun ini apakah goals Anda achieve nggak? Harus jujur ya, karena hanya Anda yang satu-satunya tahu. Setuju, setuju. Beda kalau Anda bilang, saya ini orangnya let it flow aja. Wih, Nggak perlu gol-golan. Nggak apa-apa, Anda boleh nggak seperti itu? Boleh kalau Anda memang sudah tajir melintir ya. Atau misalnya memang Anda orangnya nggak ada beban apa-apa. Misalnya, Papa, nggak ada duit. Oke, butuh berapa? 1 M cukup waduh. nggak? Gitu kan. Oh, nggak cukup ya 2 M deh gitu. Itu nggak apa-apa, Anda nggak perlu punya goals. Tapi ya, kalau Anda mesti memikirkan besok saya mau hidup lebih baik, saya harus lakukan apa? Berarti itu sudah mulai. Anda cek apa yang bikin Anda gagal di tahun ini. Boleh merupakan kalau kita bilang tuh bidang keuangan ya, misalnya salah satu saya bahas bidang keuangan ya. Pengeluaran apa yang Anda misalnya lakukan dengan ceroboh misalnya ya, yang tidak ada dalam rencana Anda gitu ya. Ada orang yang memang benar-benar merencanakan keuangannya ya, di pengen apa dia tulis. Ada orang yang memang nggak ditulis, cuman di sininya sudah kesimpan. Nah, ada nggak yang Anda kurang? Ada nggak yang Anda merasa bahwa kayaknya ini nggak sesuai deh. Misalnya gue mau beli mobil tahun ini ya, harusnya udah kebeli tapi nggak jadi. Karena kenapa? Karena ternyata duitnya tuh banyak habis buat nonton konser gitu ya. Aduh. Mungkin ada nih Aduh, sebagian teman-teman. aduh. Nah, jadi misalnya, well itu katanya kan kalau misalnya masa muda ya dilakukan dong ya kan Coldplay nggak sering-sering datang gitu. Iya, misalnya tahun ini kita sudah ya, but next kita perlu ulangin lagi. Nah, jangan. Karena kita bertambah tua. So, kita mulai catat, oke, kesalahan pertama saya atau misalnya kekurangan saya adalah tidak tidak merencanakan budget buat nonton Coldplay misalnya sehingga harus mengerus budget saya yang lain. Jadi mulai dari sekarang kalau Anda mau bersenang-senang tolong direncanakan ya. Jadi udah dihitung tuh butuhnya berapa juta, langsung simpan di Saya Kaya. Jadi saat mau beli tiket sudah ada duitnya. Kan liquid ya, setahu saya di Saya Kaya ya, Mas Iya, ya. setuju sih. Mm-mm. Iya sih. Betul. Nah, kemudian lihat, saya butuh skill apa misalnya Anda saat ini adalah seorang karyawan yang sudah, aduh capek banget ya kerja gitu, pengen banget ngerintis usaha gitu ya. Kita lihat orang kok enak banget ya usaha, saya pengen tapi nggak berani. Please cari tahu Anda suka apa ini, bidang apa. Nggak apa-apa ya kalau misalnya kalau saya bilang ketika Anda di level itu, Anda perlu cari tahu misalnya, oh saya suka ngopi, belajar untuk jadi barista seperti apa. Mm-mm. Saya baru cek kok, misalnya berapa ya? Ya, yang murah-murah 1,5 juta course-nya ada. Ya, yang agak-agak serius 5 jutaan ya. Nah, Iya. Anda boleh investasi ke sana untuk cari tahu. Seneng nggak? Kemudian Anda yang misalnya suka apa, ya mau wanita, mau apa, nggak apa-apa. Nah, namun kalau Anda mau belajar investasi, ingat ya, carinya di Wisdom Invest ya. Kita banyak sekali edukasi free untuk Anda. Lalu setelah itu, Anda udah tahu, Anda bikin nih hal-hal yang Anda mau perbaiki, Anda mau Mm-mm. tambahkan, Anda mau lebih baik untuk di tahun depan. Dan bikin deadline. Jangan Ah, pernah bikin sesuatu tanpa deadline. Oke? Okay? setuju, setuju. Ya, karena jawaban kapan-kapan itu susah gitu ya. Mau kapan nih? Kapan-kapan nggak apa-apa lah. Gue pengen pengen tambah tambah di rekening gue tuh pengen ada 1 M. Kapan ya nggak apa-apa lah. Se-achievable-nya kapan gitu ya nggak bisa.
Setuju, setuju sih, Ci. Jadi memang teman-teman nih kalau the insight dari Cifoni sebenarnya balik lagi di awal bahwa aset yang pertama harus kita miliki adalah skills, yang mana itu ilmu pengetahuan dulu. Kita harus cari tahu nih apa saja yang ingin kita capai, apa saja yang ingin kita rencanakan di tahun 2024. Setelah itu kita evaluasi nih apa yang kurang. Sebenarnya kalau misalnya di tahun 2024 ini ada konser dan teman-teman suka banget. Nah, mungkin miss-nya adalah kemarin kan tahun 2023 tidak direncanakan. Nah, sekarang Yes. mumpung nanti tahun 2024 dan pasti udah sebagian besar udah ada infonya sih bakalan konser apa aja di Indonesia, teman-teman bisa rencanakan nih. Dan tadi juga, wah ini ada yang komen nih, goal belum tercapai karena belum wisdom and invest di saya kayak, Aku wah suka setuju banget komen yang satu sekali. ini. Setuju sekali. Dan jangan Thank lupa you. masukin kode referralnya dari Wisdom and Invest. Nah, kemudian Ci, tadi kan ngomongin soal misalnya untuk merencanakan mau nonton konser, segala macam kan juga bisa berinvestasi atau menaruh duitnya di Saya Kaya. Nih, Ya, kalau misalnya ngomongin soal instrumen keuangan, bagaimana caranya kita nih yang khususnya teman-teman IG Live yang lagi beruntung banget nih, lagi sesi dengan Cifoni, untuk memilih instrumen investasi yang sesuai ya dengan kebutuhan di awal tahun 2024 ini. oke. Yang pertama, tetap Anda perlu ketahui dulu ya, pelajarin dulu risk profile-nya ada. Kemudian Mhm. apa yang misalnya itu Anda mau investasi di mana gitu misalnya ya. Kan banyak macam-macam, emas lah, properti lah misalnya ya. Kemudian kalau di Saya Kaya kita juga punya reksadana, misalnya reksadana ini kan macam-macam ya. Ada Ya. reksadana saham, pasar uang. Nah, Anda itu mesti cek dulu Anda cocok yang mana. Dan goals-nya Anda ini untuk jangka waktu berapa lama? Karena goals-nya ada jangka pendek nih, ya kan? Nah, boleh nggak sih saya punya banyak goals atau beberapa goals dalam sekaligus? Nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu bagaimana cara memanajemen duitmu, uangmu Hmm. untuk diinvestasikan, Ya, ya, ya setuju, kan? setuju. Misalnya nih, saya Sorry, Cifoni agak putus untuk videonya. Teman-teman, untuk Cifoni apakah aman? Halo, Ci. Wah, kita tunggu lagi ya Cifoni masuk. Soalnya agak ada kendala teknis. Untuk teman-teman, kalau yang mau bertanya langsung bisa ditanyakan ya. Sudah, kita invite kembali Cifoninya. Banyak banget nih insight-nya nih. Ayo dong. Iya. Halo? oke, udah kelihatan Oke, lagi sip. ya? Udah, Man. Tadi sempat terputus sih. Iya, heeh. Hmm. Oke, nah jadi sampai ini tadi instrumen keuangan ya, Bapak Ibu dan Iya. teman-teman semuanya ya. Nah oke, kalau kita bicara instrumen keuangan, ya balik lagi ya, Anda maunya apa, kemudian goals-nya itu untuk berapa lama, tujuan Anda lihat dulu risk profile Anda, baru Anda investasi. Ya, jangan Hmm. langsung main sikat aja. Karena kenapa? Karena hati-hati kalau wisdomnya belakangan. Artinya investasinya duluan, wisdomnya belakangan itu menyakitkan. Duitnya udah terlanjur habis soalnya. Setuju, Jadi setuju, better setuju. wisdomnya di depan dulu ya. Nah, semua kita sebenarnya kayak di Saya Kaya itu juga ada ya, Mas ya, untuk Ada. tahu ya profil kita ada kan? Ada. Ada di bagian apa profil pribadi sih, Ci. Situ juga Betul. Nah, teman-teman bisa menentukan tujuan finansialnya juga nih, Ci. Yang tadi barusan Ci Foni jelaskan. Itu, Ci. nah, itu menarik ya. Jadi kita cari tahu dulu karena toh misalnya fitur itu kita bisa pakai kok di Saya Kaya untuk menilai nih risk profile ya kenapa enggak. Setelah tahu, misalnya nih Anda kalau misalnya masih bingung juga, Anda boleh ya japri-japri ya, nggak apa-apa ya. Setuju, Selama setuju, misalnya setuju. memang Anda Setuju. misalnya mau menentukan apa, it's okay. Karena kita juga khusus ada untuk nasabah-nasabah ya, yang di Saya Kaya, yang buka account reksadana, misalnya Anda mau konsultasi untuk perencanaan keuangan dan lain-lain juga bisa hubungin saya. Direct juga nggak apa-apa ya, nanti akan Tinggal saya langsung bantu. hubungin. Iya.
Dan juga kalau misalnya teman-teman nih udah menentukan tujuan finansialnya, tapi juga ada yang bingung sebenarnya tujuan saya apa, dan di saya kaya juga ada apa ya, teman-teman bisa memanfaatkan tujuan-tujuan investasi kayak misalnya dana darurat untuk menikah, terus dana pendidikan anak, atau teman-teman sudah tahu nih tujuan investasinya apa, teman-teman bisa membuat portofolionya sendiri gitu. Tinggal di-upload aja foto tujuan finansial teman-teman semua. Dan kalau ngomongin soal investasi nih, Ci, pasti dong Mhm. di dalam perjalanan kita berinvestasi nggak mulus-mulus aja, pasti ada hambatan gitu. Betul. Kira-kira apa faktor eksternal dan internal yang mungkin bisa memengaruhi investasi kita, dan bagaimana kita bersiap atau bersikap dalam menghadapinya? Oke. Nah, jadi tadi disebut dana darurat ya, itu saya akan bahas lebih dalam. Tadi kan dibilangi faktor internal dan eksternal. Nah, kebanyakan nih faktor-faktor internal itu sebenarnya kita mesti akui kalau kita kurang disiplin, kita tidak merencanakan, betul? Dan FOMO-an. Oh, Ah, iPhone baru. Wah, beli gitu. Wah, ada tempat baju yang baru nih, misalnya ya. Nah, gentlewoman buka misalnya di Indonesia, sikat gitu ya. Atau misalnya ada jalan-jalan kemana, sikat gitu. Nah, kebanyakan tuh kan karena itu ya. Jadi kita harus tahu tuh self disiplin kita seperti apa. Makanya kalau kita udah tahu seperti itu, kita udah langsung menyisihkan duit di awal. Jadi ketika kita mau otak-atik rekening kita, kita udah lihat, aduh udah nggak ada duitnya lagi gitu ya, udah nggak ada budget gitu ya. Karena budgetnya kita udah masukkan ke saya kaya. Dan itu dilakukan di awal. Itu kalau dari internal ya. Kemudian dari eksternal, kita pasti dong punya orang-orang yang kita sayang, ya. Orang-orang yang kita sayang, kemudian juga mereka kadang butuh sesuatu yang untuk kita support. Wajar, wajar. Hanya saja mesti hati-hati kalau sampai itu merusak rencana Anda. Anda mesti sangat wise untuk membantu apa. Termasuk ini, dana darurat ini berlaku untuk internal dan eksternal ya. Yang paling sering bikin orang boncos adalah sakit, ya, ya. Nah, setuju. kalau Anda butuh informasi untuk itu, Anda boleh cari tahu kepada saya ya. Saya akan kasih tahu Anda beberapa pilihan yang bagus. Karena gini ya, karena orang tuh ngumpulin uang setengah mati banting tulang ya, pagi, siang, malam, kemudian cuma masuk beberapa hari itu habis puluhan sampai ratusan juta. Itu yang Ya, kebanyakan bikin orang kantong bolong. setuju. Makanya kita sendiri mesti punya insurance. Jadi saya bilang tuh safety net. Dan juga orang-orang sekitar kita punya, minimal punya BPJS lah ya. Ya, setuju, setuju, Itu setuju. paling minimal. Jangan sampai nggak ada. Jangan sampai Anda kerja setengah mati, misalnya ya dapat gaji, misalnya kita bilang oke ya 7 juta, 10 juta, 15, 20, 30 misalnya. Terus keluarga Anda salah satu butuh aja. Ya, Anda nggak mungkin kan bilang, aduh sorry aku nggak bisa kasih nih, nggak mungkin. Anda pasti keluarin rata-rata, apalagi kita orang Indonesia ya, nggak ya, mungkin ya kita lihat ya, nggak kita setuju, keluarin setuju, keluarin. setuju, setuju, Setelah setuju. dikeluarin, setelah itu kita baru pikir, aduh gimana ya mau ngutang kemana misalnya kan, dan Ya, rencana semua berantakan. Jadi better kita semua sudah ada. Ingat ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, mungkin nih advice yang saya kasih nanti Anda pikir ini egois misalnya ya. Cuman saya mesti kasih tahu bahwa misal Anda pernah naik pesawat kan? Misalnya, kalau nggak pernah nggak apa-apa ya. ya, Ketika di pesawat itu misalnya ada pengumuman dibilang kalau oksigen berkurang, ya pakaikan masker oksigen ke siapa dulu? Ke diri diri sendiri kita dulu. sendiri, ya. Ya, kan kenapa kita tidak bisa istilahnya oh anak kecil ya atau kalori kita pasangin ke mereka dulu gitu. Saking sayangnya kita pasangin ke mereka. Nah, kalau kitanya kenapa-kenapa, mereka nggak ada yang bantu loh, sama juga. Setuju, setuju. Makanya kita harus amanin punya kita terlebih dahulu. Mungkin kesannya kayaknya kok egois ya, no. Ini adalah untuk membantu apa? Untuk membantu Anda supaya Anda bisa bantu orang-orang yang Anda sayang dengan lebih baik dan lebih lama lagi. Karena kalau Andanya sendiri nggak siap, nggak kuat, Anda habis-habisan, ketika nanti dia butuh sesuatu lagi, Anda nggak bisa profit loh. Terlanjur habis. Nah, ini Setuju, yang setuju. Anda perlu rencanakan. Nggak apa-apa ya, jadi misalnya Anda taruh di saya kaya, kemudian Anda punya BPJS, kesannya banyak ya? Yes. Pengeluaran mah tetap akan banyak, makanya fokusnya jangan ngecilin pengeluaran ya, pengeluaran nggak bisa dikecilin lagi. Setuju, Udah setuju, mentok, setuju. Bo.
Paling kalau pengeluaran lebih ke arah ke misal mau beli barang di substitute atau ya untuk atau alternatif Bisa, gitu untuk mengurangi bisa. sedikit harga lah walaupun nilainya Betul. ya mungkin turun tipis tapi fungsinya sama gitu. Tapi memang tadi di awal nih kalau misalnya teman-teman ada yang baru masuk nih, Cifoni sempat mention bahwa yang pertama kita juga harus meningkatkan aset intangible atau aset tidak terlihat. Salah satunya itu ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ketika ilmu pengetahuan kita naik, skill kita naik, maka potensi income kita juga naik gitu. Jadi investasi itu Betul. tidak hanya soal duit dan profit segala macam. Ternyata sesuatu yang tidak terlihat juga bisa berdampak sangat signifikan ketika kita serius untuk memerhatikan dan juga mengelolanya. Nah, Cifoni tadi Benar kan banget. sempat Ya. bilang ngomongin soal eksternal dan internal gitu kan, kita memang harus waspada dan juga salah satunya untuk menyisihkan keuangan selain untuk kebutuhan dana, kita harus menyisihkan untuk dana darurat dan teman-teman juga bisa membuat alternatif dana darurat di reksadana pasar uang di Saya Kaya. Jangan lupa masukin kode referralnya Wisdom and Invest. Nah, kalau kita sekarang seperti di perjalanan tadi sudah mengetahui intangible dan tangible asset, kemudian kita sudah ngelis evaluasi apa saja yang di 2023 ini kayaknya kita miss, lalu kita membuat list di tahun 2024, kemudian kita tahu hambatan eksternal internal yang mungkin berpotensi terjadi di tahun 2024, ya hopefully yang terjadi yang bagus-bagus saja ya, tapi kan kita tidak pernah tahu. Nah, Ci, kira-kira apa langkah-langkah yang konkret atau yang nyata ketika kita mengambil dan memastikan bahwa tujuan investasi kita di tahun 2024 itu sudah tercapai dengan efektif? Oke. Konsisten dan self disiplin serta perlu untuk kita lakukan tuh namanya controlling, misalnya mau per 3 bulan boleh ya, kita mesti lihat kita kan punya jangka nih, misal setahun ya, oke saya punya dream nih dari Januari sampai Desember misalnya, oke nanti kita cek ya, saya mau ngapain aja, misalnya oh saya berkomitmen nih taruh di Saya Kaya misalnya 1 bulannya 500.000, kemudian saya juga mau nyicil saham-saham perbankan misalnya, saya taruh budgetnya misalnya 1 juta, ya kan? Nah, terus ada info yang lain-lain juga kita udah siapin. Setelah itu kita cek dalam 3 bulan ini achieve nggak? I see. Dan kalau nggak achieve ya cek apa ya, kenapa ya? Misalnya apakah ada pengeluaran yang terlalu mendadak, semuanya yang memang kita nggak sempat rencanakan benar-benar dan harus terjadi, atau memang karena kitanya boros sehingga income kita nggak cukup ya. Nah, Anda juga perlu pikirkan hal itu. Sehingga Jadi memang goalsnya tercapai ya tahun ini ya. Jadi Jadi memang dipantau terus. kuncinya disiplin dan juga konsisten ya, Ci. Dan juga Betul. tadi monitorin ya 3 bulan. Mm-mm. Jadi misalnya kita berinvestasi di Saya Kaya Mm-mm. dengan tujuan investasi serta profil risikonya kita memahami ya kan. Terus kita Betul. memilih reksadana. Ya ada beberapa kategori reksadana yang bisa teman-teman pilih. Kemudian bisa 3 bulan sekali kalian cek apakah perjalanan investasi kalian sesuai dengan tujuan kalian atau belum. Bila belum, coba lihat lagi kenapa. Tadi kan Tiffany sempat mention juga apa jangan-jangan boros nih, apa jangan-jangan terkena Benar. late faktor ya kan, atau Benar. yang sedikit-sedikit, oh ternyata tiba-tiba duitnya tinggal segini, kita harus evaluasi. Nah setelah kita melakukan evaluasi atau monitoring itu sangat bermanfaat banget untuk apa? Untuk nextnya kayak misalnya 3 bulan, mumpung lo ngeceknya 3 bulan, kalau ngeceknya udah 11 bulan besok tahun 2025 kayak ya nggak apa-apa sih, cuman kayak oh Better kesalahan jangan saya ya. nih, Better jangan. kayak gitu. Karena nanti Better kalau jangan. stres, kalau Mm-mm. Anda stres, Anda malah stuck nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu dia. Anda Jadi merasa memang nggak, misalnya itu nggak bermanfaat, nggak worthy, atau sorry ya, Anda merasa mungkin, aduh kok bodoh banget ya, nggak udah dengar, udah ngerti, perasaan udah ngerti kenapa fail lagi gitu. Jadi ya better Anda lakukan 3 bulan, Anda cek, kemudian khusus untuk Anda ya nasabah Saya Kaya dari Wisdom Invest, Anda boleh hubungin kami untuk financial check up ya. Jadi nanti akan saya bantu misalnya. Dan biasanya ini ada nyangkut di belief system. Oh ya, saya pengen teman-teman juga starting, ada satu saya lupa ngomong. Untuk next year ya, teman-teman perlu biasakan afirmasi dan ngomong positif ke diri sendiri.
Hindari untuk ngomong gini ya, aduh, gua gajian mah di rekening cuma untuk 3 hari doang, gitu. Udah gitu habis, gitu. Hmm. Nah, hindari kalimat-kalimat seperti itu. Setuju, Ya, setuju, atau, setuju. atau kerja setengah mati, Afirmasi. ya, Ya. ya, memang udah dasarnya tulang miskin ya. Dari dulu memang hidupnya gini-gini aja, nggak apa-apa lah, gua cuma lewatin hidup aja. Jangan ya, teman-teman, itu Ya, hapus-hapus ya. Karena nanti itu akan beneran terjadi loh. Jadi mulai setuju, encourage diri sendiri. Dan juga setuju, nih, kalau setuju. teman-teman mau beli barang, catet. Hindari untuk ngomong gini, aduh mahal banget ya, kecuali Anda tiba-tiba lihat gitu rumah, aku pengen rumah 10 M, motor aja belum ada, ya jangan. Maksud saya Ya, itu ya, adalah ya. sesuatu yang misalnya, oke, aku pengen beli handphone baru misalnya. Hmm. Anda tulis, Anda breakdown, Anda mulai investasi, dan Anda cari waktu-waktunya ya. Kayak kemarin ya 12-12 lumayan ya. Ya, Nah, setuju, setuju. banyak promo, Manfaatkan. ngediskon, yes. Nah, kalau saya adalah pengen nyemangatin teman-teman bahwa apa? Kalau teman-teman udah sampai punya satu impian, ya, itu bensinnya teman-teman gitu loh. Itu bahan bakarnya teman-teman, Uber teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman misalnya lihat, aduh, saya habis gajian, setor ini, kasih orang tua, kasih adik, bayar itu habis. Anda lalu pikir, aduh, saya punya impian belakangan. Hindarin ya teman-teman ya. Ya, Berani setuju, punya setuju. impian supaya apa? Nanti Anda akan amazed bahwa nanti tiba-tiba adik Anda yang biasanya Anda transferin udah nggak usah lagi, dia ternyata udah bisa Hmm. cari duit sendiri. Orang tua tiba-tiba misalnya, oke, saya udah punya rezeki nak, kamu nggak usah transfer lagi. Misalnya hal terjadi seperti itu. Atau Anda tiba-tiba dipromosi. Ya, jadi start dengan hal-hal yang positif untuk 2024. Biar bisa Setuju, investasi lebih setuju. banyak, Setuju saya banget kaya sih, dan bisa setuju. invest. Iya, dan juga dengan kode referralnya Wisdom and Invest. Nah, Ci, Betul. Ya, sebenarnya sudah di penghujung acara nih, Ci. Cuman ya. sebelum itu kami ingin mengingatkan nih untuk teman-teman di IG Live. Setelah IG Live ini, dimohon minta tolong sekali untuk mengisi survei yang ada linknya di bio Instagram saya kaya. Nah, Ci, ngomongin soal keresahan terakhir nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu dari Hmm. Cifoni dan pengalamannya Cifoni sendiri untuk sebagai highlight aja sih kayak tips untuk kita nih kalau bisa di shorten atau dipendekin bagaimana sih caranya kita bisa berinvestasi agar investasinya terbaik di tahun 2024 dari awal tahun sampai akhir tahun dan mungkin di tahun-tahun kedepannya itu menurut point of view Cifoni seperti apa? Supaya tercapai ya maksudnya ya. Ya dan juga Oke, efektif gitu. oke. Pastikan ya, ini saya hapus dulu ya sebentar ya. Boleh, Saya boleh, tulis boleh. agak besar. Saya tulis agak besar walaupun terbalik, moga-moga teman-teman dapat ya. Pastikan teman-teman punya goal yang jelas ya, Hmm. dan ekologis. Misalnya apa? Bagus buat saya, bagus buat sekeliling saya, ya. Nah, dan juga kalau perlu ya, libatkan orang lain dalam goal Anda. Hmm. Misalnya hal simpel ya, ini dicoba dulu ya kalau bagi Anda yang belum bisa ya atau belum biasa gitu. Saya mau berangkatin orang tua saya umroh misalnya, itu orang tua ya. Oke? Atau saya mau belikan istri saya baju yang bagus ya, hal-hal simpel, Hmm. oke? Atau saya mau berikan suami saya kursi pijat yang berkualitas karena dia capek banget ya tiap hari kerja Iya. gitu, pulang nanti ada itu. Jadi libatkan orang lain dalam goal Anda. Karena goal untuk diri sendiri kadang itu goalnya itu em, apa ya, bikin kita itu kadang kurang bersemangat. Tapi kalau udah berbicara Setuju, goal ini tentang orang yang kita cintai, kita bisa kejar mati-matian loh. Goal untuk anak setuju, kita misalnya, kita libatkan dia setuju, dan setuju. kasih tahu ke dia ya. Misalnya nih, Dek, Mama nanti mau sekolahin kamu ke Taiwan misalnya, Hmm. kan? Nah, tahun sekian kasih tahu ke anaknya. Terus bilang, ingat tagih Mama ya, Hmm. tagih Mama per 3 bulan. Ma, udah sampai mana gitu. Ya, Ya, misalnya orang tua, Bu, saya mau berangkatin umroh buat Ibu, saya mulai untuk DP-nya tahun depan. Ibu ya, tolong ya ingetin saya per 3 bulan, nanyain aja. Nah, DP umroh Ibu udah sampai mana? Nah, jadi kita butuh supervisi nih sama ya. orang lain.
Setuju, setuju, setuju. Dan ingat punya komunitas yang positif. Hindarin Betul. tuh teman-teman Anda yang toksik, yang bilangnya nggak mungkin. Iya, buang jauh-jauh ya. Semua yang Iya, iya. toksik tolong dibuang pada tempatnya. Setuju, setuju, Ci. Dan itu bisa Gitu mempengaruhi loh. juga sih. Iya, karena kenapa? Mereka tuh menghambat kita punya pola pikir ya, membuat mental kita down, itu nggak baik. Setuju, setuju. Nah, tambahan Dan, carilah teman-teman berkualitas ya di tahun 2024. Teman-teman yang ketika Anda duduk bareng, ngomonginnya adalah hal-hal positif. ya, Gimana? Gitu ya. Nah, dan setuju, setuju, setuju. cari teman-teman yang orientasinya itu lebih ke arah perkembangan hidup yang lebih baik. Bukan hanya Hmm. sekadar, lu udah jalan kemana, beli tas apa, gitu ya. Oh, Bukan. iya, 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 iya. Setuju. Terkadang kita juga Cari kayak nggak teman-teman. enakan nih karena teman lama gitu kan, tapi Enggak ngomonginnya apa, hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. enggak apa-apa, Mas. Kita punya teman-teman lama, kita punya teman-teman main. Mungkin kita punya Mhm. teman-teman dugem, misalnya itu oke. Tapi kita butuh Oke. teman-teman yang nanya gini, Pon, kita mau invest apa nih tahun depan? Lu investasinya udah ada rencana mau beli apa, misalnya kan? Atau mau Iya, iya. rencanain ngapain nih buat anak kamu? Hal-hal yang seperti itu kita butuh. Karena kadang kita ya, istilahnya perlu ditoel sama teman orang lain. Jadi kita baru keinget, oh iya ya, gue nggak ada goal ya. Buat dong, phone, misalnya buat Iya. dong. Ayo, kamu pengen apa? Nah, jadi cari orang-orang yang seperti itu ya. Jadi yang bisa mengencourage kita ya. Jadi nggak cuma kayak have fun aja, tapi juga have fun and gitu. Punya reksadana di mana di Saya Kaya dan juga dengan kode referralnya Wisdom and Invest. Wah, terima Betul. kasih banyak nih Cifoni insight-nya sore hari ini. Semoga teman-teman di IG Live yang menonton juga mendapatkan insight serta bisa mempertimbangkan untuk investasi lebih efektif lagi di rencana awal tahun 2024. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih banyak Cifoni atas insight-nya. Apalagi ngomongin soal lingkungan, harus circle-nya yang mengencourage kita nih sebagai reminder yang tidak langsung gitu. Itu sangat-sangat cukup menampar saya juga. Tapi ya Oh semoga ya, kedepannya bisa kita bareng-bareng nih teman-teman investasi. Jadi pas tahun depan kayak bukan hanya jalan kemana aja, tapi apa yang sudah kita capai, tujuan investasinya bersama pasangan, bersama keluarga atau bersama orang kita cintai bisa tercapai. Terima Mas, kasih banyak. ingat satu Ya, lagi ya, kenapa? Mas. Boleh, Ingat boleh, satu boleh, Ci. lagi. Boleh. Donasi ya, Oh ya, teman-teman. setuju. Sama Setuju, bersyukur. Oke? setuju. Dan berdoa. Tetap, tetap bersyukur dan donasi karena sebagian rezeki kita juga kita perlu berbagi terhadap sesama. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi surveinya di link Instagram Saya Kaya dan juga manfaatkan promonya. Kalau misalnya teman-teman belum download aplikasi Saya Kaya, download sekarang dan masukkan kode referralnya Wisdom and Invest. Terima kasih Cifoni, selamat sore juga untuk teman-teman. Sampai jumpa di kolaborasi berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Semoga terwujud. Amin.